Nggak bisa dia nyelonong sendiri tiba-tiba ke arah selatan Indonesia kan nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, darah evakuasi dari pemerintah Jepang itu menyatakan yang 20 kilometer. Jadi kalau ada hujan ya hanya kita sekitar itu saja harapannya. Amerika pun lolos, itu lolosnya ke arah north atau northwest, arah ke Rusia atau ke arah Cina. Ledakan demi ledakan pada reaktor nuklir PLTN Fukushima membuat kecemasan akan bahaya radiasi. Apa yang bisa kita pelajari dari ledakan hidrogen di reaktor nuklir PLTN akibat gempa di Jepang? Adakah dampak ledakan tersebut terhadap Asia dan khususnya Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Deputi Pengembangan Teknik Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa Batan, Jarod Sulistyo Wisnubroto, dan hadir juga ahli nuklir Iwan Kurniawan. Selamat siang Pak Jarod. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarod, terlebih dahulu mungkin bisa diberikan pengertian kepada masyarakat warga yang menyaksikan siang saat ini. Pengertian dari PLTN ini kemudian yang kita lihat, kita saksikan juga sudah mulai meledak satu persatu reaktor nuklir di Fukushima. Dampak bahaya yang dimunculkan dari PLTN atau sebuah PLTN. Ya, terima kasih. Jadi pertama kita harus memahami ledakan ini adalah bukan ledakan nuklir. Itu yang pertama. Jadi ledakan, saya katakan selalu ledakan non-nuklir. Hidrogen itu Pak? Ledakan hidrogen. Jadi seperti yang dikatakan oleh pemerintah Jepang, kita pun Batan bersama pemerintah Indonesia selalu berhubungan dengan pihak Jepang melalui kedutaan mereka, memberikan suatu up to date. Tujuan kita adalah bagaimana setiap saat ada sesuatu kita bisa menyampaikan ke masyarakat, tujuannya untuk melindungi masyarakat. Nah, sampai saat ini mungkin juga pemirsa sudah mengetahui memang ada ledakan beberapa kali, tapi sekali lagi pemerintah Jepang mengatakan itu masih dalam skala kalau dikatakan level 4. Lain dengan tadi dikatakan Chernobyl dan sebagainya, itu level 7. Level 7 itu majority accident. Kalau angka maksimalnya itu di 7. Kalau ini adalah 4. 4 itu artinya adalah bahwa accident with local consequence. Jadi hanya menyangkut dampak-dampak lokal saja. Itu yang harus dipahami. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan. Bahkan sekarang ada SMS yang mengatakan ada dampaknya ke Indonesia. Kita kayaknya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tidak ada alasan selama itu local consequence, maka tidak ada dampak bagi Indonesia. Oke, untuk sementara ini kan memang local consequences dengan level 4 ya Pak ya, dan hidrogen yang meledak. Tapi katakanlah kalau hidrogen ini kan artinya ada masalah dengan sistem pendingin ya Pak. Nah, kalau sampai ke reaktor nuklir tersebut dan akhirnya meledak, apakah ini kemudian bisa mencapai level 7 tersebut? Saya tidak ingin berandai-andai. Jadi kalau memang mereka mengatakan itu level 4 dan sudah mengatakan sampai hari ini masih level 4, bahwa itu mereka menjamin hal itu. Itulah tugas kita juga di pemerintah untuk menjamin melindungi masyarakat Indonesia tidak terkena dampaknya. Sekali lagi itulah yang perlu kita tegaskan. Kalau pandangan dari Pak Iwan sendiri bagaimana? Ada beberapa orang juga mengatakan mungkin ini pemerintah bisa menenangkan warganya, bisa menutupi hal-hal yang terjadi di sana. Kalau pandangan Anda seberapa bahayanya ledakan PLTN Fukushima ini? Begini Mbak, kalau pemerintah mengatakan melindungi warganya, pakai apa dia melindungi warganya? Karena radiasi berjalan itu tidak bisa di stop, tidak bisa dihalangi. Kalau dia sudah datang, kita tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi ini masih hidrogen. Nah, kita tidak ngomong hidrogen, karena keluarnya hidrogen dibarengi dengan cesium dan yodium yang berbahaya juga untuk manusia. Dan dia kalau dihirup oleh manusia, yodium itu bisa masuk ke dalam kelenjar gondok. Dan kita tahu manusia membutuhkan yodium. Makanya di Jepang diberikan tablet-tablet mengandung yodium supaya yodium radioaktif yang ada di udara itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu dilakukan oleh Jepang. Jadi saya sih tidak berharap awan ini datang ke Indonesia ya. Kalau kita lihat pola cuaca, itu tidak ada awan gitu ya yang menuju Indonesia dari Jepang. Kecuali mungkin dari Cina kali ya, memang arahnya menuju Indonesia. Kalau dari Jepang saya kira